Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, calon peserta didik SMK Yati Godong tahun pelajaran 2020-2021 yang kami sayangi dan kami banggakan, dan sekaligus juga sebagai peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Yati Godong tahun pelajaran 2021 yang kami banggakan. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun melalui media daring dalam rangka materi masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun pelajaran 2020-2021. Sebetulnya bab kangen dengan kalian untuk bertatap muka, tapi karena dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga kita terpaksa melalui kegiatan pembelajaran melalui media daring. Bapak harapkan dengan kegiatan ini walaupun melalui media daring, anak-anak bisa mengikuti dengan baik sehingga materi bisa kalian serap. Yang kedua, salat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir nanti, amin Allahumma amin. Anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan, sebelum sampai ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Triwarso. Ya, di sini saya akan menyajikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Yaitu sekali lagi sayangnya yaitu tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Apa toh kegunaan dari materi ini? Jadi intinya nanti anak-anak setelah memahami dan menyimak materi ini, diharapkan nanti anak-anak setelah kegiatan tatap muka, anak-anak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial secara cepat, sehingga nanti dalam kegiatan pembelajaran anak-anak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya akan saya terangkan tentang apa itu arti wawasan Wiyata Mandala. Jadi wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, yang berarti cara pandang atau cara melihat kita melalui indera kita terhadap suatu lingkungan, itu namanya wawasan. Sedangkan kata Wiyata itu berarti yaitu artinya pendidikan, dan kata yang terakhir yaitu Mandala berarti lingkaran, bulatan atau lingkungan. Jadi dapat kita artikan bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Karena mempunyai makna seperti itu, jadi setelah paham seperti itu, maka nanti anak-anak ketika berada di lingkungan sekolah, ketika mengikuti kegiatan pembelajaran, maka anak-anak harus bisa menyesuaikan diri dengan fungsi lingkungan sekolah sebagai lingkungan pembelajaran dan pendidikan. Selanjutnya, dalam wawasan Wiyata Mandala, ya, karena lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban visi, ya, sebagai visi pendidikan, yaitu tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak boleh digunakan untuk tujuan di luar lingkungan pendidikan. Yang kedua, sekolah harus benar-benar mempunyai ciri khas atau karakter sebagai masyarakat pembelajar, atau di dalamnya ada masyarakat yang digunakan sebagai lingkungan untuk pendidikan. Selanjutnya, ya, karena fungsinya sebagai lingkungan pendidikan, maka sekolah harus terus menggali, mengenali dan mengenal dirinya sendiri, ya, dalam rangka mengembangkan karakter atau nilai-nilai yang positif yang ada pada sekolah tersebut, ya. Dan yang terakhir, ini yang penting, sekolah harus bisa menjadi suri teladan bagi masyarakat sekitarnya, yaitu masyarakat yang berada di lingkungan sekitar sekolahan, yaitu dalam rangka mengembangkan misi pendidikan. Nah, setelah Anda memahami apa itu arti wawasan Wiyata Mandala, selanjutnya anak-anak harus paham di dalam komponen wawasan Wiyata Mandala
ada 5 komponen penting sehingga kalau komponen itu berjalan maka wawasan Wiyata Mandala akan berjalan dengan lancar dan tujuannya akan tercapai. 5 komponen penting dalam wawasan Wiyata Mandala, yaitu yang pertama adalah peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran sivitas akademika atau peran unsur-unsur pendukung yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat, peran murid. Dan yang terakhir adalah peran masyarakat sekitar. Sekarang kita bahas satu persatu apa fungsi komponen wawasan Wiyata Mandala tersebut. Yang pertama, peran kepala sekolah. Jadi di sini kepala sekolah memegang peranan yang penting bagaimana tujuan pembelajaran di lingkungan sekolah tersebut dapat tercapai. Ya, kepala sekolah ya harus selalu dihormati, ya, harus selalu kita hargai dalam rangka untuk menjaga bahwa sekolah adalah sebagai lingkungan pembelajaran. Berikutnya, semua komponen yang ada di lingkungan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Dan yang terakhir, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Itu peran penting kepala sekolah sebagai komponen utama dalam wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya peran guru. Di sini peran guru sangat penting dalam keterlaksanaan tujuan materi wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, semua guru harus menjunjung tinggi yaitu martabat dan citranya baik secara individu, tingkah laku maupun menjaga institusi lingkungan pendidikan yang ditempatinya. Berikutnya, guru harus menjadi suri teladan atau contoh ya di masyarakat tempat tinggalnya. Berikutnya, guru harus juga mampu menjadi pemimpin yang baik ya, menjadi contoh bagaimana dia bersikap ya di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru, komponen yang terakhir fungsi guru sebagai peran guru dalam wawasan Wiyata Mandala adalah yaitu digugu dan ditiru. Guru harus bisa dipercaya, guru harus bisa memberi contoh, dan guru harus bisa menjaga tingkah lakunya ketika dia bersikap. Berikutnya, komponen yang ketiga dalam wawasan Wiyata Mandala adalah peran sivitas akademika atau peran unsur pendukung dalam lingkungan pendidikan. Contohnya adalah peran tata usaha yang mendukung proses pembelajaran di suatu lingkungan pendidikan. Jadi tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, fungsi perangkat yang lain yaitu contohnya satpam, pegawai tata usaha, pegawai kebun, dan unsur yang lain juga harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugasnya masing-masing. Insya Allah kalau seperti itu bisa terlaksana, lingkungan pendidikan di sekolah akan bisa berjalan dengan baik ya. Itu peran dari sivitas akademika, contohnya peran tata usaha. Jadi kalau anak-anak nanti membutuhkan administrasi, misalkan surat-surat dan lain-lain, nanti bisa langsung fungsi peran tata usaha. Anak bisa langsung menghubungi ke bagian tata usaha. Selanjutnya, komponen yang keempat adalah ini komponen utama ya. Selain kepala sekolah, guru dan murid adalah ini peran murid dalam suatu lingkungan pendidikan. Jadi murid, karena ini lingkungan pendidikan itu punya aturan atau tata tertib. Jadi setiap murid ketika dia sudah berkomitmen menempuh pendidikan di suatu lingkungan pendidikan,
maka dia harus bisa mentaati semua tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut tanpa terkecuali. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kegiatan pembelajaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila semua tata tertib anak-anak bisa melaksanakan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Berikutnya, yang tidak kalah penting adalah murid harus selalu hormat, sopan kepada Bapak Ibu guru dan kepada semua unsur warga sekolah yang lain. Dan yang terakhir, sesama teman kalian juga harus saling menghormati, saling memahami, supaya ketika proses pembelajaran seperti itu, ketika terjadi diskusi atau kerjasama, anak bisa memahami antara satu teman dengan teman yang lain. Dan yang terakhir yaitu peran masyarakat. Ini masyarakat memegang peran yang penting dalam proses pengembangan sekolah sebagai institusi pendidikan. Masyarakat di sekitar sekolah harus mendukung semua program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan kegiatan proses pembelajaran. Tanpa dukungan masyarakat, tanpa unsur keterlibatan masyarakat, saya yakin proses pembelajaran di lingkungan sekolah tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Berikutnya lagi, selain itu juga masyarakat di sekitar sekolah harus mempunyai andil atau bisa mengambil peran dengan memberi saran atau kritik yang membangun terhadap sekolah dalam proses kemajuan belajar mengajar di lingkungan sekolah tersebut. Selain itu, masyarakat sekitar harus juga bisa ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, bisa menjadi dan membantu sekolah dalam mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Selain itu, perlu diadakannya kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat yang dalam hal ini bisa diwakili oleh pihak komite sekolah yang dalam rangka mengembangkan program-program atau kegiatan yang bisa mendukung kemajuan belajar atau kemajuan institusi pendidikan di lingkungan sekolah tersebut. Jadi sini peran masyarakat sangat penting, sangat diharapkan oleh sekolah dalam membantu mengembangkan proses pembelajaran yang baik sehingga akhirnya tujuan pembelajaran yang diprogramkan sekolah tersebut dapat tercapai. Dan yang terakhir, ini sebagai kawasan wisata Mandala, sekolah diharapkan bisa mengembangkan budaya 7K. Yang pertama yaitu bisa mengembangkan keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, mengembangkan budaya kekeluargaan. Yang ketiga, mengembangkan budaya disiplin. Tanpa kedisiplinan, kegiatan proses pembelajaran tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan yang kelima, itu mengembangkan budaya bersih, karena dengan kebersihan proses pembelajaran akan terasa nyaman. Dan yang keenam, yaitu kita mengembangkan keindahan dengan menata lingkungan sekolah, baik penghijauannya atau kebersihannya. Dan yang terakhir yaitu kita jaga ketertiban hubungan antara sesama warga sekolah, baik antara Bapak Ibu guru sendiri, antara Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah, atau antara murid dengan komponen sekolah yang lain. Itu anak-anak materi wawasan Wiyata Mandala. Di sini saya sampaikan kesimpulannya. Mengapa materi ini diperlukan? Jadi ketika materi ini disampaikan, anak diharapkan bisa memahami bahwa sekolah adalah sebagai tempat proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan. Jadi kegiatan seperti ini, nanti kalau kita anak sudah kembali ke sekolah, kegiatan proses pembelajaran tatap muka, maka dengan memahami wawasan Wiyata Mandala, anak-anak akan bisa beradaptasi secara cepat sehingga
proses pembelajaran akan bisa berjalan dengan baik. Itu yang bisa Bapak sampaikan dalam materi MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.